Assalamualaikum kawan-kawan semua. Masih bersama dengan Babang Okto di sini, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama pelajaran IPS kelas 10, yaitu mengenai materi manusia dan sejarah. Tentunya masih bersama dengan kelas bimbel elementary kita tercinta. Kita akan mulai terlebih dahulu dengan menjelaskan pengertian sejarah. Asal kata sejarah itu berasal dari bahasa Arab, syajaratun, yang artinya adalah pohon. Nah, kalau kita lihat dalam logika dan analisis berpikir sejarah itu memang akan tampak menyerupai seperti sebuah pohon. Ya, pohon keluarga misalnya. Jadi sebenarnya analisa berpikir sejarah itu memang menyerupai pohon. Lebih tepatnya bisa kita katakan seperti sebuah pohon keingintahuan kita mengenai asal-usul diri kita. Kemudian tentunya dalam kerangka yang lebih besar adalah bagaimana kita dapat menemukan tujuan hidup kita. Dan tentunya manfaat dari mempelajari sejarah itu sendiri adalah dengan mengetahui masa lalu, maka kita akan bisa memprediksi tentang masa depan dan menghilangkan segala ketakutan kita terhadap hal-hal yang tidak kita pahami. Secara singkat ini mungkin contoh yang cukup jelas tentang bagaimana pohon sejarah itu. Nah, di sini saya memaparkan pohon sejarah perkembangan bahasa-bahasa Eropa sejak beberapa ribu tahun yang lalu hingga berevolusi menjadi bahasa-bahasa modern yang kita ketahui saat ini. Nah, tampak bahwa bahasa-bahasa yang berbeda ternyata memiliki banyak kesamaan kosakata misalnya. Nah, jadi asal-usul bahasa yang memiliki banyak kesamaan kosakata itu rupa-rupanya setelah ditelaah oleh para peneliti sejarah bahwa bahasa-bahasa itu tadi ternyata berasal dari satu akar bahasa yang sama. Ya, berasal dari satu bahasa pendahulu yang sama. Hal seperti ini juga tentunya akan kita temukan misalnya dalam bahasa Indonesia yang memiliki kesamaan kosakata dengan bahasa-bahasa terdahulu yang diserap kosakatanya. Misalnya kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu banyak menyerap kosakata dari bahasa Melayu, kosakata dari bahasa Arab, Inggris, Belanda, dan Portugis, serta bahasa-bahasa daerah lainnya di Indonesia. Jadi keragaman budaya yang kita miliki hari ini sesungguhnya adalah suatu evolusi yang berjalan dalam rentang waktu yang cukup lama. Dan kalau kita amati akar dari asal muasal segala bentuk kebudayaan yang kita kenal, rupa-rupanya berasal dari satu akar yang sama. Dan disitulah kita bisa menemukan logika sejarah itu layaknya sebuah pohon. Baik, kita lanjut ke konsep dasar sejarah, di mana kita akan memahami unsur-unsur dasar dari sejarah itu sendiri. Nah, unsur dasar sejarah itu pada dasarnya ada tiga, yaitu manusia, kemudian ruang sebagai tempat terjadinya sejarah, kemudian waktu sebagai dimensi yang membedakan dari setiap interval ruang yang berbeda. Nah, kita akan menelaah lebih jauh mengenai interaksi dari ketiga komponen ini sehingga menciptakan suatu kesatuan sejarah yang padu. Pertama-tama, tentunya kita akan meninjau lebih dahulu mengenai peran manusia dalam sejarah. Adapun peran manusia dalam sejarah itu ada dua, ya, sesuatu yang sepadu dalam satu tubuh, ya, istilahnya begitu, yaitu sebagai subjek maupun sebagai objek dari sejarah. Sesosok manusia itu berperan sebagai pelaku sejarah, artinya dia adalah sosok yang menggerakkan sejarah sehingga sejarah itu berubah
sehingga sejarah itu menjadi sesuatu yang dinamis. Jadi kemudian sejarah ini adalah sesuatu yang dikatakan eksklusif bagi manusia. Jadi sejarah selalu membincangkan tentang peristiwa yang terkait dengan manusia. Nah, jadi tidak ada ceritanya kita akan mengenal misalnya sejarah kucing, sejarah kambing, itu tidak akan ada. Ya, yang hanya akan menjadi sejarah itu adalah manusia, yaitu dia yang berperan sebagai subjek dan kemudian juga berperan sebagai objek. Nah, ini unik di mana manusia itu mampu menjadi penggerak dari sebuah peristiwa sejarah. Nah, tetapi di sisi lain manusia juga menjadi objek, yaitu ketika dia dikaji, dia dipelajari. Manusia sebagai subjek di masa lalu menjadi sesosok yang menyampaikan pesan pada manusia di masa depan dalam bentuk aksara atau tulisan. Kemudian manusia di masa depan itu mempelajari pesan-pesan yang disampaikan oleh manusia dari masa lalu, ya, dalam bentuk aksara dan berbagai artefak yang ditinggalkan, sehingga kemudian manusia yang menyampaikan pesan di masa lalu ini menjadi sesosok objek yang dikaji oleh para penggiat sejarah di masa depan. Jadi kemudian manusia sebagai subjek juga sekaligus sebagai objek dari sebuah peristiwa sejarah. Nah, ini adalah contoh yang jelas dari dua bapak bangsa yang sangat kita hormati, yaitu Bung Karno dan beliau adalah tokoh yang berjasa sangat besar, terutama dalam menghadirkan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang besar di pentas sejarah. Nah, tetapi kemudian beliau ini juga menjadi sosok-sosok objek sejarah yang tentunya sampai hari ini pun kita tidak bosan, kita juga tidak jenuh untuk senantiasa mempelajari karya-karyanya, senantiasa mempelajari peninggalan-peninggalan dan pemikiran-pemikirannya untuk senantiasa memajukan bangsa Indonesia. Baik, kita lanjutkan mengenai konsep waktu di dalam sejarah. Nah, waktu ini adalah suatu dimensi yang akan membedakan koordinat kejadian, koordinat kronologi di dalam peristiwa sejarah. Adapun konsep waktu itu sendiri mencakup kepada 4 hal, yaitu konsep perkembangan, konsep kesinambungan, konsep pengulangan, dan tentu saja konsep perubahan. Nah, kita lihat lebih lanjut mengenai konsep perkembangan dalam sejarah. Perkembangan itu sendiri adalah wujud dari suatu keadaan masyarakat dalam periode tertentu yang berkembang dan disebabkan oleh kondisi-kondisi yang terjadi sebelumnya. Nah, jadi kemudian perkembangan itu sendiri adalah bukan sesuatu yang terjadi secara spontan, melainkan ia disebabkan oleh berbagai penyebab-penyebab yang memungkinkan hal itu untuk terjadi. Contoh nyata dari kejadian yang diamati terkait dengan ini adalah bagaimana perkembangan penggunaan peralatan dalam kehidupan sehari-hari manusia praaksara. Ya, misalnya kita akan mengkaji mengenai evolusi penggunaan peralatan batu berupa kapak batu. Ya, jadi terdapat wujud perkembangan dari penggunaan kapak batu ini, di mana kapak batu yang paling awal itu adalah kapak yang paling sederhana berupa kapak tunggal, jadi tidak begitu rumit jenis pengolahannya, dan kemudian mungkin saja untuk tujuan efisiensi penggunaan peralatan ini dikembangkan menjadi bentuk lain yang lebih efisien, yaitu bentuk kapak lonjong dan
Kemudian hal yang tidak dapat kita tolak di sini adalah bagaimana pengetahuan itu terkolektivisasi dalam bahasa. Jadi kemudian bahasa itu adalah tools yang paling istimewa dalam kehidupan manusia. Sebab bahasa itu adalah sesuatu yang mengumpulkan, sesuatu yang menyebabkan manusia hari ini, yaitu kita semua, itu bisa memiliki pengetahuan kolektif hingga beberapa ribu tahun yang lalu yang diwariskan dari nenek moyang kita. Kemudian kita lanjut ke konsep mengenai kesinambungan, yaitu suatu kondisi yang tidak melahirkan kondisi baru, tetapi dia diwariskan atau diteruskan karena dianggap baik oleh suatu masyarakat. Contoh jelasnya dalam hal ini adalah berbagai bentuk tradisi atau upacara adat tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi karena dianggap menularkan nilai-nilai kebaikan di dalam masyarakat. Nah, contohnya ini jelas, misalnya berbagai upacara adat, kemudian berbagai acara-acara tradisional. Nah, itu masih tetap dilestarikan dari generasi ke generasi karena dipandang sebagai hal yang baik dan membawa manfaat bagi masyarakat atau keturunan. Kemudian tentu saja dalam konsep waktu ini senantiasa kita menemukan fenomena pengulangan. Jadi ada ungkapan yang unik dalam hal ini. Ya, menurut beberapa penyair atau sastrawan, ya, sejarah tidak mungkin untuk berulang. Memang benar, sejarah itu tidak dapat untuk berulang jika kita bicara dalam konteks waktu dan tempat. Nah, tetapi pola peristiwanya itu senantiasa berulang, senantiasa terjadi dari masa ke masa. Contoh jelasnya misalnya adalah dalam sejarah Indonesia itu kita kenal peristiwa pergantian rezim. Sudah beberapa kali terjadi peristiwa pergantian rezim, ya kalau kita katakan terjadi secara kekerasan atau koersif. Nah, contohnya misalnya adalah pergantian rezim dari demokrasi terpimpin ke Orde Baru. Dan pola ini kembali berulang pada tahun 1998, yaitu pergantian rezim dari Orde Baru ke pemerintahan reformasi. Nah, dalam konteks waktu ini maka kemudian kita dapat melakukan suatu periodisasi sejarah Indonesia. Nah, hal ini dilakukan untuk mempermudah kita mempelajari. Ya, jadi dari suatu kerangka periodisasi sejarah ini, maka kita akan menjadi lebih mudah untuk mempelajari rangkaian peristiwa serta keterhubungannya dengan aspek-aspek atau kejadian-kejadian lain yang mempengaruhi secara kausalitas dari peristiwa tersebut. Nah, jadi secara garis besar ini adalah suatu bentuk pengelompokan atau periodisasi dari kesejarahan Indonesia. Nah, jadi setiap daerah atau setiap tempat tentunya akan memiliki periodisasi yang berbeda-beda sesuai dengan perkembangannya. Nah, jadi kemudian untuk pembelajaran sejarah Indonesia selanjutnya, maka kita akan mempelajarinya sesuai dengan urutan-urutan periodisasi seperti yang disajikan dalam tabel ini. Di mana untuk pembelajaran sejarah Indonesia, periodisasi sejarahnya itu dimulai dari masa praaksara, yaitu ketika manusia Indonesia belum menemukan tulisan. Kemudian dengan masuknya pengaruh Hindu dan Buddha, maka bangsa Indonesia mulai mengenal bentuk-bentuk tulisan awal, yaitu dalam bahasa Pahlawan. Ya, jadi pada masa Hindu dan Buddha, bangsa Indonesia sudah mulai mengenal tulisan, atau kita katakan dia sudah masuk ke dalam era sejarah. Nah, jadi kemudian masa Hindu dan Buddha ini dilanjutkan dengan masuknya pengaruh Islam, sehingga
ruang dalam sejarah, kita bisa melihat sesungguhnya ruang itu adalah sebuah koordinat. Lebih tepatnya ruang itu adalah bentuk koordinat 3 dimensi. Nah, ruang di dalam sejarah itu senantiasa berubah, senantiasa berbeda dari waktu ke waktu. Nah, kita nanti akan mempelajari bahwa dalam interval waktu yang berbeda atau dalam kondisi waktu yang berbeda, keadaan dalam suatu ruang itu tidak sama. Misalnya, Indonesia 500 tahun yang lalu itu bukan berupa sebuah negara yang bersatu, tetapi Indonesia 500 tahun yang lalu adalah berwujud kerajaan-kerajaan kecil yang terpisah satu sama lain, yang memiliki kedaulatan sendiri-sendiri. Sehingga kemudian ya karena memiliki kedaulatan sendiri-sendiri itu, maka kita dapat dengan mudah untuk dipecah belah oleh bangsa asing, terlebih lagi karena kita tidak memiliki semangat persatuan. Jadi kemudian kondisi ruang itu senantiasa berbeda dalam interval waktu sejarah. Nah, lihat lebih lanjut. Nah, ini adalah contoh nyata dari perpaduan konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Di mana di dalam peristiwa ini kita dapat melihat yaitu pembacaan teks proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Nah, peristiwa sejarah ini adalah suatu momen besar bagi bangsa Indonesia, di mana dalam kajian sejarah peristiwa ini memiliki 3 unsur utama yang sudah kita jelaskan tadi. Yang pertama adalah unsur manusia, yaitu orang-orang yang terlibat dalam peristiwa ini, baik itu para founding father kita, Bung Karno, Bung Hatta, maupun tokoh-tokoh lain di dalam peristiwa tersebut. Kemudian unsur kedua adalah unsur waktu, yaitu pada masa beberapa hari setelah berakhirnya Perang Dunia II, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan kemudian unsur terakhir adalah unsur uang, di mana peristiwa ini terjadi di rumah Soekarno di Jalan Medan Timur nomor 40. Dan suatu hal yang tidak bisa kita lupakan, tidak bisa kita tolak juga, ini adalah keberadaan dari konsep kausalitas atau sebab akibat dalam peristiwa sejarah. Jadi kemudian misalnya ada suatu peristiwa yang terjadi, hampir semua dari kita akan bertanya terkait dengan suatu peristiwa. Apa sebabnya suatu peristiwa dapat terjadi? Dan tentunya logika kita, ketika kita putar logika kita, maka kita akan menemukan bahwa suatu peristiwa terjadi disebabkan oleh berbagai sebab atau kausa. Dalam konsep kronologi, sebab akibat ini terjadi secara berselang-seling. Suatu peristiwa menyebabkan terjadinya peristiwa lain. Kemudian peristiwa tersebut juga akan menjadi sebab dari terjadinya peristiwa yang lain. Nah, jadi kemudian sebab akibat ini adalah sesuatu yang berjalan secara berantai dalam suatu kontinum waktu yang berkelanjutan. Bahkan dikatakan bahwa waktu berjalan seiring dengan arus kausalitas. Nah, ini kausalitas sebab akibat yang terjadi secara berselang-seling itu berjalan mengiringi kontinum waktu. Waktu itu adalah salah satu unsur utama dalam. Contoh paling jelas dari peristiwa yang melibatkan konsep kausalitas ini adalah peristiwa konflik yang menandai akhir dari kerajaan Majapahit, di mana akhir dari kejayaan kerajaan Majapahit berakhir ketika Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada itu meninggal. Dan
Meninggalnya kedua tokoh berpengaruh tersebut mendatangkan berbagai konflik internal di dalam kerajaan Majapahit. Dan konflik internal yang berkepanjangan di dalam keluarga kerajaan Majapahit yang terjadi selama Perang Parekrek itu mengakibatkan kerajaan-kerajaan bawahan tidak lagi mempercayai Majapahit, sehingga mereka memberontak dan memisahkan. Dan dengan melemahnya kerajaan Majapahit ini, maka kerajaan-kerajaan kecil di pesisir Jawa itu kemudian tumbuh menjadi kerajaan-kerajaan mandiri, dan dengan sendirinya mempermudah masuknya pengaruh agama Islam ke Jawa atau ke Indonesia secara keseluruhan. Adapun masuknya agama Islam atau pengaruh agama Islam ke Jawa ini pada akhirnya itu memperkuat posisi kerajaan-kerajaan di pesisir, seiring dengan peran penting dari kerajaan-kerajaan pesisir ini dalam dunia perdagangan di Indonesia secara keseluruhan. Dan dengan semakin menguatnya kekuatan politik maupun militer serta ekonomi dari kerajaan-kerajaan pesisir tersebut, maka terdorong pula lah peristiwa perebutan kekuasaan yang terjadi antara kerajaan Demak di pesisir dengan Majapahit di pedalaman. Dan antara dua kerajaan ini pula masih terdapat hubungan kekerabatan yang kuat, di mana terah penguasa kerajaan Demak itu masih mengklaim bahwa diri mereka berasal dari keluarga kerajaan Majapahit. Dan konflik berkepanjangan antara perebutan kekuasaan di dalam keluarga kerajaan Majapahit ini adalah penyebab utama dari keruntuhan kerajaan Majapahit. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa ada sebuah rantai kausalitas yang terjadi dalam peristiwa keruntuhan kerajaan Majapahit, di mana penyebab utama dari keruntuhan itu adalah hilangnya atau tidak hadirnya tokoh yang mampu melanjutkan karisma kepemimpinan dari Prabu Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada, sehingga di dalam kerajaan tersebut terjadi perselisihan internal yang ujungnya adalah pada keruntuhan kerajaan. Nah, konsep kausalitas ini tidak hanya berlaku di dalam contoh peristiwa runtuhnya kerajaan Majapahit, tetapi juga berlaku dalam berbagai peristiwa sejarah lainnya, berbagai belahan. Oke, baik. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas secara lebih lanjut mengenai konsep berpikir sinkroni, diakronik, dan kronologis dalam sejarah. Dan untuk pembahasan mengenai konsep manusia dalam sejarah kita cukupkan sampai di sini. Semoga kawan-kawan cukup mudah untuk memahaminya, dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.